Dalam mencapai sebuah keberhasilan tidaklah penting kapan engkau baru memulai. Yang terpenting adalah engkau berjalan terus-menerus untuk menyelesaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Beli skincare untuk 1 bulan, jalan-jalan kulineran, terus belanja online, apalagi ngejar promo atau diskonan. Wah, itu semua adalah hayalan-hayalan kalau kita belum terima gajian. Setelah terima gajian, buat anggaran, langsung aja hayalan itu terhempaskan tiba-tiba karena harus melihat data sisa anggarannya itu nggak banyak ya teman-teman. Ya, balik lagi, kalau ngatur uang itu benar-benar nggak bisa pakai rasa, tapi harus pakai data. Karena uang tuh gitu ya, suka pergi pas lagi sayang-sayangnya. Waduh, di hari Jumat curhat Bun Ai. Bercanda ya teman-teman. Oke, untuk hari ini Bun Ai mau sharing lagi cara terbaru Bun Ai untuk ngatur keuangan. Sebenarnya Bun Ai tuh suka switch aja ya. Kapan Bun Ai banyak pengeluaran, kita ganti untuk metodenya. Kapan pengeluarannya nggak terlalu banyak, ya Bun Ai bikin anggaran-anggaran. Nah, karena di sini banyak banget juga yang nge-DM, Bun Ai aku tuh gajinya bulanan, tapi udah nyoba banyak metode, selalu habis di tengah bulan. Oke, untuk hari ini mudah-mudahan metode 4 amplop Bun Ai tayangkan kembali dalam versi yang insya Allah akan jauh lebih rinci. Jadi bagi kamu yang gajinya bulanan dan suka jajan jalan-jalan, saran dari Bun Ai, hempaskanlah kamu membuat anggaran untuk 1 bulan. Karena biasanya orang yang suka jajan dan jalan-jalan ini setiap minggu tuh pengen kemana gitu ya. Salah nggak Bun Ai? Enggak banget ya, karena kita untuk merecovery mental kita tuh benar-benar dibutuhin. Dalam 1 minggu yang kerja penat dengan kegiatan kantor, yang di rumah penat dengan kegiatan ibu rumah tangga, itu pasti banget butuh rehat sejenak. Sehingga nanti ketika hari Senin tiba itu memiliki semangat yang baru. Sama lah ya kayak gajian tuh biasanya semangat banget untuk aku pokoknya nggak boleh kebablasan lagi. Aku pokoknya belanjanya seperlunya aja. Akan hancur tiba-tiba pas di dalam mall. Belum nyampe tengah bulan ya, baru setengah hari dari gajian udah runtuh. Bercanda ya teman-teman. Jadi dalam metode mingguan di gaji bulanan ini adalah untuk kamu yang hobi jajan dan jalan-jalan, selalu pisahkan menjadi 4 amplop. Tapi kamu nggak usah ya, kalau misalnya ternyata belum punya amplop terus harus beli lagi media, enggak. Pakai aja yang udah ada. Pakai di dompet pinter juga nggak apa-apa, tinggal tulisin aja. Caranya adalah, yang paling penting setelah menerima pendapatan, kamu harus rinci kewajiban-kewajiban kamu nih. Contohnya apa? Hutang, cicilan, bayar kartu kredit ataupun KPR. Bedanya apa Bun Ai sama hutang? Kalau hutang tuh sekali, kalau menurut Bun Ai. Jadi hutang tuh ke teman sekali. Kalau cicilan itu berkali-kali. Jadi misalnya kayak KPR kan dia terus mengulang, cicilan motor tuh terus mengulang. Kalau hutang tuh lebih ke satu momen. Misalnya kamu punya hutang sama teman kamu, ya udah itu dibayarin. Ribet banget sih Bun Ai ya. Ya emang itu supaya bisa ngebedain. Jadi kalau ditanya banyak hutang banyak cicilan Bun Ai. Ya mana yang paling sering dibayari? Nah itu jawabannya. Ya sama seperti Allah memisahkan antara keji dan mungkar di dalam perintah sholat ya. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, bukan perbuatan jahat loh, keji dan mungkar. Nah gitu. Kenapa bedanya? Apalagi kalau hutang tuh kadang-kadang sifatnya terpaksa. Jadi misalnya anak sakit tiba-tiba harus berhutang. Kalau cicilan tuh lebih kayak memenuhi keinginan, pengen punya mobil atau motor, kendaraan apapun itu, sehingga kita harus mencicil. Salah nggak? Bun Ai nggak bahas salah atau benar. Kembali lagi Bun Ai sangat-sangat menghargai seluruh keputusan masing-masing. Sekali lagi mohon maaf banget ya kalau suaranya masih bindeng-bindeng ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Jadi untuk yang gajinya bulanan, setelah kamu pisahin antara hutang, cicilan, terus misalnya kondangan yang terprediksi seperti yang Bun Ai bahas kemarin, antara dana tak terduga, mohon maaf, dengan dana darurat itu berbeda. Nah di sini kamu juga harus menuliskan kondangan yang bisa kamu prediksikan. Terus ada servis yang bisa diprediksi, mungkin yang besar sifatnya servis motor, servis mobil. Karena kalau itu masuknya ke komponen 4 ini, itu akan sedikit mengganggu. Karena dia sekali keluar kan langsung banyak ya teman-teman. Listrik khusus yang bulanan seperti Bun Ai nih ya, jadi langsung dianggarkan aja. Kalau yang token gimana? Yang token nggak apa-apa, masuk ke kebutuhan. Karena token tuh jauh lebih fleksibel. Ketika misalnya kamu lihat anggarannya ini udah mulai nipis, mungkin kamu bisa lebih irit-irit lagi untuk pemakaian listrik ya teman-teman.
Sebenarnya kalau untuk catat mencatat, seluruh perempuan tuh biasanya suka nyatet ya. Bun Ai juga dari belum menikah itu suka banget nyatetin baik pengeluaran, terus uang jajan suka. Cuma yang Bun Ai bedain adalah ketika kita mengerti budgeting, budgeting itu adalah teknik dimana kamu selain mencatat juga bisa membaca catatan kamu sendiri. Contoh nih, dalam satu hari kamu jajan lontong 1000, bakwan 2000, beli gas 40.000. Nah, kamu total, oke, pengeluaran aku 42.000. Di budgeting kamu bisa tahu 40.000 adalah pengeluaran pokok, 2.000 adalah pengeluaran nggak pokok, seperti itu. Jadi teknik budgeting ini benar-benar berpengaruh untuk kamu yang mau mengelola keuangan lebih baik lagi. Jadi kalau menurut Bun Ai itu kayak sesuatu yang bagusnya lagi kalau kamu udah tulis, kamu bisa baca, orang-orang juga bisa baca. Nah, kalau ditulis tuh enaknya apa? Kalau suatu saat anak kamu besar, bisa baca tulisan-tulisan kamu. Nah, setelah kamu kurangi seluruhnya antara pendapatan dengan kewajiban, ketahuan nih sisa gajinya. Berarti inilah yang akan kamu kelola untuk pemenuhan kehidupan kamu dalam 1 bulan. Dengan kekuatan bulan, bukan hayalan. Mau nggak mau ini ya, contoh keluar uang misalnya 2 juta rupiah. Kamu jangan bagi 4 karena kamu misalnya takutnya dalam 1 minggu tersebut bener-bener under control, jadi boros. Kamu masih punya backup di minggu kelimanya. Jadi dibagi 5 ya kalau menurut Bun Ai. Nah, nanti di masing-masing minggu kamu harus menuliskan prioritas pembayaran. Contoh nih, di minggu pertama kamu nulis beras untuk 2 minggu. Ingat, pokoknya jangan ada stok-stok bagi kamu yang suka jajan terus suka jalan-jalan. Gak usah stok-stok dulu ya, karena naluri kamu ngejar diskonan itu pasti akan meronta-ronta. Bercanda ya teman-teman. Jadi kalau menurut Bun Ai itu ngatur keuangan benar-benar harus sesuai sama kepribadian. Jangan keluar dari kepribadian, karena itu nanti akan bentuknya seperti paksaan. Aku sukanya jalan-jalan, terus jadi kayak gak boleh jalan-jalan karena nanti kalau jalan-jalan gak ada anggaran. Ya lebih kepada seninya aja lah. Oke, aku suka jalan-jalan, kenali dulu diri sendiri, kenali emosinya, baru oke, aku ternyata tinggalnya sama mertua nih, aku tinggalnya sama orang tua. Nah, itu kan memiliki support yang berbeda, memiliki emosi yang berbeda, beda sama yang mungkin tinggal sendiri. Nah, gimana caranya kita untuk lebih kontrol emosi sehingga keinginan kita jalan tapi benar-benar masih dalam batasan. Wah, gitu ya teman-teman untuk teknik budgetingnya. Nah, nanti di setiap minggu kamu wajib banget tulis untuk prioritasnya, baik minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Nah, biasanya dengan metode amplop ini minggu ketiga, mohon maaf, dengan minggu keempat itu akan jauh lebih longgar, karena minggu pertama dan minggu kedua segala jenis tagihan yang sifatnya itu fleksibel sudah dibayarkan. Jadi minggu ketiga dan minggu keempat adalah saatnya kamu boleh sedikit hiburan dan jalan-jalan. Asik kan? Jadi nggak stres, jadi lebih enak, nggak terlalu berpikir untuk 1 bulan, dan pastinya kamu bisa memanipulasi keinginan kamu untuk sekedar jalan-jalan menjadi belanja kebutuhan. Ya, kalau tadinya jalan-jalan itu adalah sebuah yang boros bikin anggaran membengkak, ini tuh jalan-jalan tapi buat kebutuhan. Wah, enak banget kan? Oke deh, sampai sini Bun Ai mau sapa-sapa teman-teman dulu ya. Dan terima kasih untuk senantiasa mendukung channel sederhana ini, senantiasa memberikan support terbaik. Mudah-mudahan teman-teman diberikan pahala juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai sapa-sapa ini dengan ada bantal di atas kasur. Halo Kendal dan juga Cibubur. Anak manis jangan menangis. Halo Cimanggis dan juga Ciamis. Jalan kampung di daerah hujan. Halo Lampung dan juga Kuningan. Sehat-sehat semua di sana ya. Dan yang paling penting, kalian harus jaga kesehatan di era pandemi yang lagi naik lagi nih untuk COVID-nya. Dan mohon maaf banget kenapa belakangan ini Bun Ai lebih ngejar materi ketimbang budgeting itu sendiri. Beberapa budgeting juga udah Bun Ai buatkan di Instagram. Nah, kalau untuk materi Bun Ai berharapnya, mohon maaf, yang udah DM tapi masih dalam antrian bisa praktek sendiri dengan materi yang udah Bun Ai kasih. Tapi yang mau sharing-sharing sama Bun Ai sangat terbuka di DM keluarga _Bun Ai. Jadi jangan lupa follow IG keluarga _Bun Ai. Tapi Bun Ai gak bosan-bosan ngingetin ya, kalau Bun Ai ini benar-benar bukan seorang pakar keuangan. Belum menjadi pakar keuangan. Siapa tahu ada kesempatan bisa belajar kembali. Mudah-mudahan Allah mudahkan, kan kita nggak tahu ya kalau rezeki. Amin.
Dan teman-teman yang punya channel atau yang nggak punya channel, terima kasih ya. Yang punya channel mau dipromoin sama Bun Ai juga boleh langsung aja DM keluarga Nuskot Bun Ai. Nanti share linknya aja, Bun Ai akan promo secara bergantian dan itu free ya, nggak bayar sama sekali. Yang penting teman-teman sabar aja bergantian. Nah itu adalah cara Bun Ai mensupport juga, karena Bun Ai tahu banget memulai itu bukan sesuatu yang mudah, tapi kalau dijalanin juga bukan sesuatu yang susah. Meskipun kadang-kadang agak bingung ngebagi waktu ya teman-teman. Oke deh, itu aja bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Dan sekali lagi pesan dari tips ini yang terpenting, jika anggaran di minggu ini banyak banget, maka hiburan atau anggaran bisa disesuaikan. Jadi dalam semua prioritas minggu setelah selesai, sisanya itu bisa dipakai di akhir minggu untuk hiburan dan jajan. Jangan pernah lupa juga ya untuk menyisihkan sebagian untuk tabungan, supaya kamu bisa berjaga-jaga dari kondisi yang gak pernah kamu pikirkan. Oke, itu aja bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Tuh baby Agni udah mulai nangis ya teman-teman. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di vlog Bun Ai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.